guys, lagi musim hujan nih, jaga kesehatan. Di bawah. Zenitsunya ngamuk. Bisa. Mau bersihin. Ya Allah, kenapa tiba-tiba aku terserang? Oke. Banyak yang ngomong teh kamu adik aku katanya. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Kembali lagi di Wagemu Japanese Class bersama Manda dan Hikaru desu. yeay, kali ini kita akan memulai lagi belajar bahasa Jepang lewat lagu ya, Hikaru Yap, ya. betul. Kalau biasanya kita bahasnya anisong atau mungkin penyanyi-penyanyi yang emang asli Jepang. Betul. Nah, kali ini kita senang banget sih karena kita bakalan ngebahas salah satu lagu Jepang yang ternyata dinyanyikan sama boyband Korea yang lumayan terkenal banget sih, yaitu BTS. Oke, jadi para ARMY boleh berkumpul sekarang ya. Berkumpul Ya, karena kita K-popers. akan membahas lagu mereka yang berbahasa Jepang yang berjudul Film Out. Film ya. Out. Kebetulan ini baru rilis tuh sekitar semingguan yang lalu ya. Ini masih baru. Dan sempat sampai di trending nomor 1 di YouTube Jepang. Betul. Gila, itu keren banget loh. Iya, sekarang pun Sempet view-nya viral. udah berapa tuh ya? Sekarang view-nya udah berapa ya? Waduh, belum ngecek lagi. Kayak 70 jutaan gitu. Wah, gila ya antusiasmenya teman-teman semua. Dan yaudah deh, karena kita seneng banget nih akhirnya kita bisa bedah lagu BTS juga ya. Lagu Dalam BTS. bahasa Jepang, kira maknanya seperti apa. So, teman-teman pantengin videonya sampai selesai. Ya, kita kali ini akan mulainya pun dari lirik yang pertama ya, nggak kita loncat nih di awal. Dari partnya Jungkook. Wah, Jungkook. Siapa yang suka? Aku suka banget sama Jungkook. Yuk, kita nyanyiin aja langsung. 1, 2, 3, 4. Ukabi agaru kimi wa. Yeay. Oke. Oke, Gimana kita nih? bahas pertama. Oke, ada ukabi. Ukabi itu dari kata ukabu sebetulnya, yang artinya itu kayak mengapung atau mengambang gitu. Oh, oke. Aku baru denger loh sebenarnya kosakata ini ya, ukabi. Ukabi. Nice. Nah ini ukabi itu nyambung sama kata berikutnya agaru. Ukabi agaru. Oke. Nah kalau agaru sendiri itu artinya kayak naik gitu. Oke, naik ya guys. Agaru. Oke, agaru ya. Jadi kebayang ya kalau ukabi agaru berarti kayak naik terus ngapung gitu. terus ngapung ya. Bisa dibayangkan Ngambang kayak gitu gitu. ya guys Betul. ya. Oke, bisa. Kayak gitu. Terus habis itu ada kimi. Kimi wa. Kimi itu artinya kamu. Kamu Gitu. pastinya ya. Mm. Oke. Jadi kalau misalnya kita gabung, ukabi agaru kimi wa itu artinya jadi kayak kalau secara harafiah tuh artinya kamu yang mengapung gitu ya. Tapi maksudnya itu adalah kamu yang muncul gitu di benakku. Gitu. Oh, wow. Ih, lirik pertamanya so Seperti sweet itu. ya. Apalagi ngomongnya Jungkook. Oh my Oh. god. Oke deh, kalau gitu kita akan lanjut lagi aja ke lirik berikutnya. 1, 2, 3, 4. Amari ni azayaka de. Oke. Nggak jauh beda dari yang sebelumnya nadanya ya. Masih mirip. Masih mirip. Oke. Guys. Ya. Pertama ada amarini. Amarini. Amarini Oke. itu artinya kayak terlalu atau begitu bla 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 gitu. Amarini. Udah jadi satu kesatuan. Amarini. Amarini. Kadang I orang see. mungkin sering dengar juga kalau orang Jepang tuh suka bilang kayak amarini mo. Kayak gitu juga suka dipakai. Oke, berarti berbeda dengan amari saja ya. Iya Oke, betul. oke. Amarini ya. teman-teman Amarini. ya. Sip. Gitu. Terus ada azayaka. Nah, azayaka itu adalah kayak apa ya, cerah gitu. Oke, cerah. Cerah. Azayaka Terus tuh kayak cerah. pokoknya menggambarkan sesuatu yang kayak wah bersinar, cerah, terus kayak fresh gitu. Cantik sekali ya. Azayaka. Azayaka. Oke, sering dengar sih Kayak di gitu. lirik lagu pakai azayaka. Ternyata maknanya seperti itu ya. Well, kalau Betul. kita satukan, apa nih kira-kira Kalau maknanya ya? disatukan amarini azayaka de. Jadinya kayak begitu cerah atau begitu bersinar Oh, gitu. ya ampun. Ya ampun, jadi kayak kita tuh dibilang bersinar gitu di benak mereka. Di gitu. benak iya. Oke deh teman-teman, yuk biar makin apa ya, makin romantis. Kita bakal lanjut lagi ke lirik berikutnya ya. 1, 2, 3, 4. Marude soko ni iru kato. Oke, ini part Jimin. Oke, enak banget sih pas dia udah nyanyi tuh kayak Oke, gimana Oke, nih maknanya kita kira-kira mulai. ya? Pertama marude. Nah, Marude. Marude itu artinya kayak
seakan-akan gitu. Oh, seakan-akan. Apa nih? Seakan-akan apa ya? Terus ada soko. Soko. Soko itu artinya Ah, di situ gitu ya. Oke, ada Situ. 3 kan ya? Ada kayak koko, Soko sama asoko. ya. Nah, harus dihafalin Betul. tuh guys. Nah, kalau ini tuh soko, situ. jadi artinya Oke. di situ gitu. Di situ. Ya. Terus ada soko ni iru. Ah, Iru itu artinya ada, tapi ini buat makhluk hidup gitu. manusia Jadi ada gitu ya. manusia atau ada binatang juga bisa gitu. Iru. Iru Sip. kayak gitu. Terus habis itu ada iru kato. Nah, ini ada bunyi ka nih tadi. Jadi bunyi ka itu kalau di Jepang dia menandakan kayak kalau ini tuh sebuah apa ya, kayak kalimat tanya gitu. Oke. Kayak kalimat tanya terus di Iru ka. belakangnya dilanjut ada to. Nah, kalau to itu biasanya dipakai untuk apa ya? Dia tuh partikel untuk nunjukin kutipan, Oh, untuk Gitu. mengutip ya. Oh, jadi yang Mengutip. sebelumnya tuh adalah kutipan sebuah kutipan. to gitu ya. Benar-benar. Oh, so Kayak gitu gitu. ternyata. Jadi Kayak- apa nih kalau kita maknai secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan, marude soko ni iru kato itu tuh kayak seakan-akan nyata dia ada di sana gitu. Oh, so sweet banget nih. Kayaknya liriknya Itu. udah mulai menjurus kayak mungkin cinta atau tentang keberadaan seseorang yang menurut dia tuh berharga gitu ya. Betul. Kayaknya sih ke arah situ nih. Wah, Army pasti udah mulai kayak Wah, seneng deh, lanjut, buku-buku gitu kan. Oke, buat yang penasaran, Oke. pantengin terus. Kita lanjut ke lirik berikutnya. Pada demo atau cacing-cacing. Turunkan harga minyak ya. One, two, teo nobasu tokoro de. Pendek dulu guys. Pendek dulu. Sabar. sabar. Ya, gimana nih maknanya? Oke, pertama ada te. Te itu artinya tangan. Oke. Te. Terus ada teo nobasu. Nobasu. Tadi dinyanyinya kayak nobas gitu ya, panjang nyambung gitu. Padahal ada U-nya ya. Padahal ada Nobasu. U-nya, nobasu. Nobasu itu artinya mengulurkan atau memanjangkan. Memanjangkan teo nobasu. Wah, ini udah kayak satu frase yang harus kalian tahu Iya, sih. benar-benar. Teo Teo nobasu. Sering ini di lagu guys. Mengulurkan tangan gitu ya Nah, jadinya. ya, teo nobasu. Tuh, terus habis itu ada tokoro. Nah, tokoro itu mungkin teman-teman taunya artinya tuh kayak tempat gitu ya, tokoro. Iya, aku taunya Tapi sebetulnya tokoro tuh bisa berarti waktu atau momen juga gitu. Nah, itu dia. Tergantung dari konteks kalimatnya Betul. berarti ya. Gitu guys. Seperti Oke, itu. Berarti kalau kita satuin maknanya Jadi menjadi kalau misalnya disatuin, teo nobas tokoro de, jadinya kayak saat aku mengulurkan tangan. Mengulurkan tangan. Apa nih yang terjadi setelah aku mengulurkan tangan gitu ya? Coba kita akan lihat di lirik berikutnya. Ya guys, kita tiba di lirik berikutnya. Kita mau masuk ke ref ternyata ya. Liriknya seperti ini. Futo kiete shimau. Oke. Pendek. Sebelum ref ya. Tapi bermakna banget nih guys. Nah nih kayak intinya di sini gitu ya. Intinya di sini nih, serem nih. Apa nih kira-kira? Oke, pertama ada futo. Futo. Futo ini tuh kayak apa ya? Bukan apa yang kayak gini tuh disebut. Jadi ini tuh artinya menggambarkan sesuatu yang kayak entah muncul atau hilang tiba-tiba gitu. Oh, Jadi itu- kayak bunyi sound ya. Kayak bunyi gitu yang Apa jadi sih kosakata istilahnya? apa ya Oh, istilahnya? onomatopea. Onomatopea gitu. Ini Iya. termasuk gak ya? nah, nggak tahu kayaknya bukan. Kayak beda Jadi lagi. waduh. bebunyian gitu guys. Kayak gabing gitu kayak Kayak futo. Ya gitu. Futo. Futo kayak futo sesuatu yang kayak muncul atau hilang gitu tiba-tiba kali gitu. Sih. Oh, Kayak aku gitu. baru tahu nih. Hai. Terus habis itu ada kiete shimau. Kiete shimau ini juga udah. Kiete shimau Sering ini banget. tuh artinya kayak ya udah menghilang gitu. Tidak. Tring menghilang gitu. Kok gitu sih? Ujung-ujungnya jadi menghilang ya. Oh cuman karena ini di belakangnya ada shimau, jadi kayak ada kesan penyesalan gitu di situ. Penyesalan ya hilang gitu ya. Iya bener. Iya. Oke, Kayak berarti gitu. kalau disatukan mungkin maknanya Jadi, simpel sih ya kayak Futo kiete shimau, jadinya kayak menghilang seketika gitu. menghilang seketika, sedih banget teman-teman. Jadi semua emang kayak cuma ada di benaknya doang Iya gitu ya. benar, tadi udah mengulurkan tangan tapi kayak menghilang gitu. Oke, Seperti tapi kita harus lihat lagi nih lanjutan ceritanya. Pastinya lebih jelas lagi di part refnya atau song 2-nya. Yuk, kita langsung aja ke sana. Aku mau ngambil minum dulu nggak apa? Silahkan minum.
Mana aku mau ngambil kopi nggak apa? Minum, kebanyakan minum aja minum. Nah, kita sampai di refnya, teman-teman. Di sini nadanya udah mulai kompleks ya. Maafin kita kalau misalkan ada salah-salah, guys. Karena ya kita juga belum terlalu ini, tapi ya mari kita coba nyanyikan ya. 1, 2, 3, 4. 淡々と降り積もった記憶の中で Wih, ini semoga betul. Partnya V sama Jungkook nih, Oh, nggak salah oke. nih. Dua ganteng guys, oke. Gimana nih, Mak? Oke, pertama ada tantanto. Tantanto. Hai. Tantanto itu artinya Oke. kayak mengalir secara lembut, secara perlahan kayak gitu. Ngebayangin itu lembut gitu ya. Tantanto. Tantanto. Oke, setelah itu, Habis itu ada furitsumotta. hai. Nah, ini kalau misalnya kita pisah, Mhm. furi itu artinya kayak turun. Turun. Turun tuh maksudnya kayak turun hujan, Oke. turun salju kayak gitu-gitu. I Jadi see. furi. Mhm. Terus ada tsumotta. Tsumotta ini bentuk lampau dari tsumoru sebetulnya. Tsumoru. Yang artinya tuh kayak apa ya? Menumpuk-numpuk gitu. I Menumpuk terus memenuhi kayak gitu-gitu. Menumpuk dan memenuhi ya. Ini kosakata baru guys. Betul. Coba dimasukkan ke kamus personal ya. Oke. Kayak gitu. Jadi furitsumotta tuh maksudnya kayak turun terus ya udah numpuk-numpuk terus. Nah, kayak gitu. Kok aku ngebayanginnya marshmallow ya, numpuk-numpuk. Waduh. Oke, terus? Oke, terus ada kyoku. Kyoku. Kyoku tuh artinya ingatan. Gitu. Oke, ingatan. Kyoku. Terus ada naka. Nakade. Nakade. Itu artinya di dalam. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita coba gabung, semuanya artinya jadi kayak di dalam ingatan yang turun secara perlahan terus kayak numpuk-numpuk gitu, memenuhi, jadi penuh gitu. Jadi ingatan itu penuh gitu guys. Oke. Seperti itu. Wah, ada apa ya ini kira-kira yang menumpuk? Ada apa di dalam ingatan Di ini? dalam ingatan mereka tuh ada apa sih ya? Teman-teman penasaran kan? Oke, kita pantengin lirik berikutnya ya. Terus habis itu ada tsumotta. Nah, Hai. tsumotta ini tuh Kimi. Ke atas ya. Kimi dake. 1, 2, 3. Kimi dake wo hiroi atsume tsunagete. Ya, Oke. nadanya meliuk-liuk. Ya. kayak naik turun Semoga naik tidak turun. salah ya teman-teman. Oke. Alright. Oke, pertama ada kimi dake. Kimi itu kan artinya kamu. Ya. Kalau misalnya ada dake itu artinya kayak cuma atau hanya gitu. Jadi kimi dake artinya hanya kamu. So sweet. Gitu. Hanya Terus kamu. ada hiroi. Oke, hiroi atsumete. Nah, hiroi ini tuh dari kata hirou yang artinya kayak mengumpulkan. Oke, kata kerja ya, guys. Oke. Atau memungut ya mungkin lebih tepatnya. Memungut. Karena kalau mengumpulkan itu tepatnya berikutnya nih ya, ada atsumete. Oke, udah dipungut, dikumpulin. Bener-bener, jadi hiroi tuh kayak ngambil, terus atsumete tuh mengumpulkan. Jadi kayak hiroi atsumete, jadi kayak udah ngambil, dikumpulin gitu. Sebuah satu ini ya, kayak abis ini itu gitu, guys. Tuh. Terus habis itu ada tsunagete. Nah. Tsunagete itu artinya menyambungkan. Oke, ini kata kerja Menghubungkan. nih. Menghubungkan, guys, ternyata. gitu. Well, kalau kita satuin, pasti Jadi kalau maknanya disatuin tuh artinya jadi kayak hanya kamu yang aku kumpulkan dan aku sambungkan gitu. ya Mungkin kayak ampun. ini kali ya, menyambungkan tuh aku gak tau sih, aku mikirnya kayak Iya. kayak puzzle piece gitu, kayak ya udah iya, dipungut terus iya, disambung-sambungin gitu. Itu cuma Mungkin. kamu aja atau mungkin memori tentangmu gitu Iya, kali betul, ya. betul. Waduh, gila ini berat sih teman-teman ya. Tapi kayaknya agak mengandung bawang nggak sih kira-kira nih kalau Kayaknya kita ya. tadi depannya tuh udah mulai sedih gitu guys. Betul, Oke betul. deh, kita lanjutin lagi ke lirik berikutnya. Guys, liriknya udah mau selesai, kita langsung lanjutin aja. Lirik berikutnya seperti ini. 1, 2, 3. 部屋中に映して眺めながら rendah buat aku. Iya rendah. Kayak cowok gitu guys. Oke, Bener. gimana nih maknanya? Oke, pertama ada heaju. 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 Jadi kalau hea sendiri itu artinya kamar. Kalau ju di sini tuh pakai kanji yang artinya di dalam gitu. Cu ya, itu ya. Ha-ha. Oke. Gitu. Tapi kalau kita gabung heaju itu artinya jadi kayak bukan di dalam kamar tapi kayak lebih tepatnya tuh
di seluruh kamar gitu. Jadi kayak oke. keseluruhan kamar Di gitu. seluruh kamar. Mm. Oke. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada utsushite. Utsushite itu artinya kayak menampilkan Oke. atau memproyeksikan gitu, kayak jadi Utsusu ya? ditampil. Hai. Betul. Utsusu Memproyeksikan. Oke. itu. Terus ada nagame nagara. Nah, ini tuh dari dua kata, ada nagameru sama nagara. Digabung jadi nagame nagara. Nagame nagara. Gitu. Kalau nagameru itu artinya tuh kayak memandang gitu. Oke. Staring kah atau mungkin memandang biasa? Memandang, menatap gitu ya. Lebih ke menatap gitu, guys. Betul. Oke, menatap. Terus habis itu ada nagara. Hai. Nagara itu artinya sambil. Sambil. Gitu. Oke. Jadi kalau nagame nagara jadinya sambil menatap atau sambil memandang gitu. Sambil memandangnya, sambil menatap ya. Hmm. Nah, kalau kita satuin nih, kira-kira maknanya gimana Gituin, nih? jadi heiju ni utsushite nagame nagara. Jadi kayak sambil ditampilkan ke seluruh kamar dan aku menatap itu gitu. Oh, alah. Itu tentang kamu semua gitu kayak dia. Kayaknya iya. Memori-memori tadi itu loh yang tadi yang dikumpulin itu. Dikumpulin terus ditampilin seluruh kamar terus ditatap. Ya ampun, ini kayak sedih gitu loh ujung-ujungnya. Tapi aku juga masih penasaran nih, kira-kira di lirik terakhirnya konklusi seperti apa nih yang akan dikasih sama BTS di film Out ini ya. Kita langsung aja ke lirik terakhir. Jamu. Utsushite nagame nagara. Kimi wo tashi ga Kimito lagi, Kimimo ya. Ya, finally kita sampai di lirik terakhir. Kita juga penasaran nih kira-kira apa sih makna yang ada di lirik terakhir ya guys. Langsung aja kita cari tahu ya. Nah, liriknya seperti ini. 1, 2, 3 Komiageru itami de kimi wo tashikame te iru. Wah, Yeay, sedih-sedih seperti gitu itu. sih nadanya ya. Well, gimana nih kalau dari segi makna ya? Pertama ada komiageru. Komiageru itu artinya kayak memenuhi atau kayak memuncak gitu. Oh, oke. Terus habis itu ada itami. Itami itu rasa sakit. Oke, itu Gitu. ya. Jadi Terus kata ada- benda ya itu ya. Betul, kata benda rasa sakit artinya. Terus habis itu ada tashikamete-iru. Tashikameteiru. Tashikamete-iru artinya kayak sedang sedang mengobservasi, sedang memperhatikan gitu. Oh, kayak make sure gitu nggak sih? Mengobservasi Betul. gitu ya. Ah, Gitu. baiklah. Yang belakangnya ada teiru, teiru itu artinya kayak sedang dilakukan gitu. Oh, oke, kayak continuous, present continuous gitu. Betul. Oke, Kayak gitu. teman-teman. Nah, kalau diartikan secara keseluruhan di lirik paling terakhir ini, Kan maknanya gimana nih? jadi kayak aku memandang memandang dirimu dengan kayak dipenuhi oleh rasa sakit gitu. Atau mungkin Gitu, memandang si memorinya gitu. Oke, jadi udah ditampilin semua Tampilin semua di kamar. dipandangin, tapi pakai rasa sakit. Aduh, guys, bingung sebenarnya ya. Kita juga kayak banyak sekali mungkin makna-makna yang mungkin bisa disampaikan lewat lagu ini. Mungkin dari BTS sendiri pun ternyata ada makna yang mungkin mau mereka sampaikan tapi lewat lagu ini. Betul. Ya. Apa aja nih kira-kira ya? Kalau denger-denger tuh kayak ada macam-macam gitu sih. Macam-macam Ada yang bilang ini tuh lagu tentang BTS atau tentang BTS, maksudnya kayak member-membernya. Ada juga yang bilang ini tentang kayak ARMY ya, tentang fansnya BTS. Oke. Yang kayak jadi kayak tentang mengenang memorinya mereka bila gitu. someday mungkin sudah misalkan nih kan yang namanya grup tuh suatu hari mungkin akan bubar atau hiatus mungkin entah kapan gitu ya teman-temannya. Jadi nanti lagu inilah yang mungkin bisa dipakai untuk saling mengingat satu sama lain gitu bisa ya. mungkin. Tapi ada rasa sakit nih. Ada rasa sakit Kenapa wah nih? kenapa nih? Tapi kalau misalnya dilihat dari liriknya gitu ya, secara umum sih memang lebih ke tentang mengenang tentang perpisahan, tentang mengenang ini sih, mengenang memori masa lalu gitu. Aduh, Entah tentang sedih. siapa itu. Iya, bisa jadi juga mantan-mantan mereka loh guys. Tapi Wah, nggak bisa tahu jadi. juga ya. Nggak tahu Jangan juga. marah teman-teman. Karena hanya BTS yang tahu Hanya makna BTS yang sebenarnya. tahu. Oke, tapi menarik juga nih lagu ini, apalagi dibalut dalam bahasa Jepang. Ya jarang-jarang kita dengar lagu BTS dalam bahasa Jepang. Nihongo de gitu kan, betul. menyanyikan dalam lagu bahasa Jepang tuh kayak bagus aja ya, keren Bagus ya.
Iya, apa namanya, kayak cocok gitu. pengucapannya juga Fluent bagus ya. banget gitu guys. Iya, dan satu trending nomor 1 juga kayak kita wah kaget banget gitu ya. Luar biasa. Kita juga cukup suka dengan lagunya, keren banget guys. Nah, buat teman-teman gimana? Apakah mungkin pembahasan kita cukup jelas atau cukup membantu? Boleh komen-komen. Kalau ada kritik dan saran boleh loh guys. Dan kalau kalian ada masukan next lagu apa sih yang sekiranya perlu kita bedah, perlu kita bahas secara mendetail maknanya seperti apa, komen juga. Dan mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini ya penjelasannya. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya, terutama mungkin yang suka dengan Jepang, seperti itu lagu Jepang ya guys ya. Well, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Aku Manda, Hikaru deshita. kita pamit, sampai bertemu lagi, bye bye. Mata ne. Yuk kita nyanyi lagi. Oke. Teo. Iya. Jadi I'm sorry. ya Juni. Abis kan sama. Abis loh. Aku tadi pas cobain aja sendiri. Udah gitu. Udah kembang-kembis dong. 1, 2, 3, 4. 浮かび上がる君はあまりに鮮やかでまるでそこにいるかと手を伸ばすところでふっと消えてしまう淡々と降り積もった記憶の中で君だけを拾い集めてつなげて部屋中に映して眺めながら込み上げる痛みで君を確かめている